Pengadilan Negeri Surabaya menggelar sidang perdana dua mucikari yang menjajakan artis AS. Agenda sidang terdakwa Allen dan Alfiana adalah untuk mendengarkan dakwaan jaksa. Kedua terdakwa disangka telah menjual artis AS ke pria hidung belang sebanyak 4 kali. Dua mucikari yang masih berstatus mahasiswa di Yogyakarta ini mengumpulkan PSK-nya dalam sebuah grup Princess Management di sosial media. Dari 4 kali kencani yang telah dijalani, artis AS mendapat bayaran sekitar 7,5 juta rupiah, dipotong bagian mucikari sebanyak 1,5 juta rupiah. Dugaan sementara ada 30 hingga 50 PSK yang masuk dalam grup Princess Management yang dikelola terdakwa. Kasus ini bermula dari penggerebekan di hotel di awal September, di mana salah satu yang terjaring adalah artis berinisial AS. 12 saksi, Antasari Harsono masuk ke dalam anggota Princess Management. Pemirsa, kita dari NTMC langsung ke Istana Bogor. Presiden Joko Widodo dijadwalkan memimpin sidang kabinet paripurna dengan topik pemantapan program kerja pemerintah tahun 2016 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Sidang paripurna itu diikuti oleh semua menteri kabinet kerja dan para kepala lembaga negara lainnya. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita bergabung dengan reporter Keiko Ranti yang tengah berada di Istana Bogor. Iya, Keiko, apa saja yang menjadi pembahasan dalam sidang kabinet hari ini? Ya baik Carlos, pemantapan program kerja pemerintah untuk tahun 2016 adalah hal utama yang nantinya akan dibahas dalam sidang paripurna kabinet pada hari ini. Untuk sidang ini pemerintah nantinya akan membicarakan atau menentukan arah-arah apa saja yang harus dilaksanakan dalam program kerja yang nantinya akan disusun. Ini termaksud dari pembelajaran pemerintah seusai dari tahun 2014 dan tahun 2015 lalu. Presiden Jokowi tadi menyampaikan bahwa setidaknya ada 5 isu strategis yang menjadi pembahasan utama dalam sidang kabinet paripurna yang telah dimulai sejak pukul 11 tadi. Yang pertama, ini adalah mengenai pertumbuhan ekonomi, dan yang kedua adalah mengenai penyerapan tenaga kerja, yang ketiga adalah soal angka kemiskinan, yang keempat adalah inflasi, ini menyangkut daya beli masyarakat, dan yang terakhir adalah kesenjangan sosial atau kesenjangan pendapatan. Tadi saat pembukaan pidato Presiden dalam sidang paripurna untuk hari ini, ia juga kembali menegaskan kepada seluruh jajaran kementerian dan non-lembaga pemerintah bahwa semuanya harus bersinergi dan harus bekerja sama dengan baik, dikarenakan segala program-program pemerintah ini membutuhkan suatu kerja teamwork yang lebih baik lagi dibandingkan tahun ini. Ia juga menegaskan bahwa di antara kementerian harus kembali menegaskan agar segala polemik yang terjadi di dalam pemerintahan, dari luar maupun di dalam pemerintahan ini harus kembali diselesaikan dengan lebih bijak. Ini menyangkut juga agar semua kementerian, agar perbedaan-perbedaan yang terjadi di antara kementerian ini hanya dibahas dalam forum internal pemerintahan saja dan tidak dibawa keluar. Ini ada berikut kutipan dari pidato Presiden Joko Widodo saat membuka sidang paripurna hari ini. Sekali lagi saya minta para menteri, para kepala lembaga non-kementerian harus berani membuat terobosan-terobosan yang cepat dengan cara-cara yang baru, dengan pola-pola yang baru, dan jangan terjebak pada kebiasaan-kebiasaan yang lalu, business as usual. Saya juga meminta komunikasi dengan rakyat harus terus dilibatkan. Masukan-masukan dari masyarakat harus didengar, ajak masyarakat, libatkan dalam melakukan terobosan dan perubahan-perubahan itu. Ya, kembali ke Anda, Carlos. Iya, Keiko, lalu usai membuka sidang kabinet paripurna siang ini, apa kemudian agenda yang harus dilakukan oleh Presiden Jokowi hingga sore nanti, Keiko?
Ya, sidang paripurna kabinet yang belum tahu kapan akan selesainya, ini diperkirakan akan selesai sekitar jam 2. Ini untuk agenda Presiden hari ini nantinya akan dilanjutkan kembali ke Ibu Kota di Istana Negara. Pada pukul 4 sore akan ada upacara penganugerahan Tanda Kehormatan Republik Indonesia kepada Ketua Liga Parlemen Jepang Indonesia, ini kepada Mr. Toshihiro Nikai. Langsung dilanjutkan dengan menerima Ketua dan Delegasi Liga Parlemen Jepang Indonesia. Kemudian untuk agenda Presiden hari ini akan ditutup malam nanti dengan adanya silaturahim antara Presiden Republik Indonesia dengan peserta program kunjungan 1.100 wisatawan Jepang ke Indonesia. Demikian, Carlos. Baik, terima kasih Keiko Ranti dan juga juru kamera Dwinanto atas laporannya langsung dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Pemirsa, News on the Spot masih akan kembali dengan beragam informasi menariknya. Tetap bersama kami. Pemirsa, Presiden Joko Widodo siang ini menggelar sidang paripurna kabinet pemantapan program kerja tahun 2016 di Istana Bogor. Dalam sidang paripurna, Presiden meminta para menteri dan pimpinan lembaga melakukan terobosan baru dan kembali menegaskan untuk tidak berpolemik dalam kabinet. Dalam pidatonya saat membuka sidang paripurna kabinet, Presiden Joko Widodo mengingatkan para menteri agar tidak berpolemik dan membuat kegaduhan di publik. Presiden mengatakan bahwa perbedaan pandangan cukup dibahas dalam forum rapat saja. Dalam rapat tersebut, Presiden juga menginstruksikan para menteri untuk fokus pada pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, angka kemiskinan, inflasi, dan kesenjangan antara masyarakat atau Gini ratio. Untuk itu, para menteri dan pimpinan lembaga non-kementerian diminta untuk tidak saling silang pendapat agar tidak membingungkan publik. Jokowi meminta semua pihak memiliki satu pandangan lurus sesuai program Presiden dan menghindari tabrakan antar kementerian. Hal ini disampaikan Presiden mengingat tidak hanya sekali terjadi perbedaan pandangan antar menteri dalam kabinet. Lintas daerah, bahkan lintas negara. Jadi saya tegaskan, hindari tabrakan antar lembaga, antar kementerian. Tidak ada lagi yang namanya polemik di publik yang menggambarkan perbedaan hanya di ruangan, di forum-forum kabinet. Dan saya harapkan betul-betul konsolidasi kementerian lembaga harus sudah selesai. Kita harus melihat mana yang prioritas, mana yang strategis, mana yang berdampak luas pada rakyat, dan mana yang pada prioritas kedua, ketiga. Perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia memang baru akan dibahas pada tahun 2019 atau 2 tahun sebelum kontrak berakhir. Namun, proses divestasi saham PT Freeport Indonesia seharusnya sudah dimulai. Banyak pihak menduga kehebohan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden dalam kasus pembagian saham PT Freeport Indonesia sengaja digulirkan untuk mengulur waktu proses divestasi. Sementara itu, pemirsa, hari ini DPR akan memanggil PT Freeport Indonesia dan juga Kementerian ESDM untuk membahas soal renegosiasi kontrak dan rencana divestasi saham. Di tengah kegaduhan masalah pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden oleh Ketua DPR Setia Novanto terkait pembagian saham Freeport, proses divestasi saham Freeport yang seharusnya dieksekusi malah jalan di tempat. Divestasi saham dan perpanjangan kontrak masuk dalam poin paket renegosiasi yang telah ditetapkan dalam nota kesepahaman sebelumnya. Namun pembahasan perpanjangan kontrak terbentur dengan peraturan pemerintah nomor 77 tahun 2014. Pengamat pertambangan dan energi Marwan Batubara menilai, karena masalah tersebut, PT Freeport Indonesia masih mengulur proses divestasi saham. Freeport beralasan tidak ada dasar hukum yang kuat untuk melakukan penawaran saham. Jika merevisi peraturan PP nomor 77 tahun 2014 menjadi jalan keluar, maka pemerintah harus membuat perjanjian yang menguntungkan. Akomodasi perpanjangan bagi Freeport itu kita merubah peraturan, di sisi lain kita harus mendapatkan yang lebih baik dibanding sebelumnya. Misalnya, divestasi saham itu jangan sampai lewat IPO, tapi harus dibeli oleh pemerintah Indonesia, lalu nanti itu bisa saja dieksekusi oleh BUMN atau ada BUMN baru. Dan jumlahnya mestinya kita minta supaya dalam 5-10 tahun ke depan itu menjadi 51%, supaya kita menjadi pengendali di sana. Itu syarat pertama misalnya. Yang kedua, kita bisa minta supaya royaltinya dinaikkan, tidak hanya sekedar 4% seperti sekarang, supaya pendapatan negara juga meningkat. Menjadi berapa? Bisa menjadi 6 atau 7%. Penawaran 10,64% saham Freeport masih dinanti, namun skema penawaran saham masih menjadi pertanyaan.
Ketua Dewan Komisioner OJK Mulyaman Hadad mengatakan pihaknya menyambut baik Freeport Indonesia bisa melantai di IHSG. Nanti kita tunggu aja dulu ya, kita tunggu dulu. Pada prinsipnya sih dasarnya kita ya senang kalau ada perusahaan-perusahaan besar bisa listed di Jakarta Stock Exchange ya atau di bursa. Dan kita dorong malah ya yang besar-besar itu bisa listed, tidak hanya perusahaan besar di pertambangan tapi di perkebunan, di lain-lain sebagainya, agar kemudian kita dorong agar memanfaatkan pasar bursa Jakarta. Bisa disiapkan. Pelepasan saham Freeport dibagi bertahap. Prioritas utama adalah pemerintah pusat, kemudian pemerintah provinsi, kabupaten, baru kemudian BUMN dan BUMD. Saat ini pemerintah baru memiliki 9,36% saham. Freeport harus melepas setidaknya 81,27% saham. Tim Liputan Metro TV.